Oke Kang Maman, Ya, kan lagi ada isu yang ramai nih kalau katanya Gen Z itu nggak masalah dibayar dengan gaji kecil, yang penting dia bisa kerja WFA. Bagaimana sih tanggapan Kang Maman terhadap Gen Z itu sendiri ataupun si pemberi kerjanya? pilihan yang bisa dipahami menurut saya, karena bagi saya apresiasi terhadap sebuah kerja dan karya bukan semata-mata gaji, tapi juga ada unsur kebebasan di dalamnya. Apalagi buat anak-anak di era Gen Z dengan fasilitas yang luar biasa di era digital ini, nggak apa-apa gaji A, tapi kemudian dia bisa dapat plusnya ketika dia bekerja di rumah dan kemudian bisa mengerjakan hal yang lain misalnya. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata sifat atau sikapnya teman-teman Gen Z. Saya juga kalau tahu bisa bekerja dari jarak jauh, tidak selalu harus masuk kantor, saya juga memilih hal itu. Persoalannya di zaman saya ketika masih muda, tidak semua pemimpin di tempat kerja saya yang membolehkan hal tersebut. Sementara hari ini, bahkan saya mengenal sahabat-sahabat saya dan dia bisa membuktikan bahwa Gen Z lebih produktif justru ketika dia bisa bekerja di mana saja. Dan justru bisa punya nilai ekonomis. Kantor tidak harus nyala AC 24 jam, tidak harus nyala lampu 24 jam. Yang penting kan satu, target tercapai. Dan bagi Gen Z, terbayang ya, saya punya teman seperti ini loh. Dia bilang ketika dia mempekerjakan Gen Z dan generasi milenial untuk memasarkan apartemen, untuk memasarkan produk-produk yang dia jual, dia cuma ngasih syarat yang penting kamu targetnya tercapai. Dan setiap tercapai target kamu dapat bonus, dan bonusnya itu adalah jalan-jalan kemana-mana. Ternyata Gen Z itu lebih produktif tuh. Dan kantor pun lebih bisa mengirit pembiayaan-pembiayaan yang ada di kantor. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Bahkan saya orang yang ketika orang bilang Gen Z itu tidak setia, bisa bekerja 2 tahun di satu tempat aja luar biasa. Kamu setuju itu? Kalau saya bukan persoalan setia pada tempat kerja, tapi setia pada profesi dan setia pada hati nurani. Itu saja. Yang penting cuma satu kok. Etikanya. Kalau memang mau berhenti, ya ikuti peraturan. Misalnya kalau mau berhenti, kamu memberitahu ya seminggu atau sebulan sebelumnya. Jangan tiba-tiba saya mau berhenti Pak. Begitu diprotes, saya ke kamar kecil dulu ya Pak. Nggak balik-balik dan ternyata udah pergi meninggalkan kantor. Ada Gen Z seperti itu?